Kita sampai, sebentar ya, saya belum login akun satunya. Oke, saya share screen dulu ya, seperti biasa. Tolong dibuka dong. Ini apa? Pancang. Ini apa akun yang saya yang satunya supaya saya bisa share screen. Ya, atau saya bisa buka sendiri ya, bisa nggak sih? Oke, sudah, Mister. Sudah, oke, makasih. Oke, kita lihat ya, sampai minggu kemarin itu sampai anyone, someone ini udah ya. Anything, no one. Ini juga sudah. Ini sepertinya juga sudah. Tolong dibantu ini kemarin yang latihan ini, exercise 45, yang 45 ini udah belum ya? Mungkin ada yang ingat? Ada yang ingat ini sudah belum ya? Oh, belum ya? Oke, sip. Berarti kita mulai dari sini aja ya. Sebentar, ini halaman berapa nih? Halaman 179, exercise 45, sebentar. Oke. Loh, kok nggak ada? Bentar, maaf. 107. Oh, beda. Bentar. Sebentar ya, sebentar, maaf. Exercise 45, halaman 168. Oke, sip. Oke, nah sekarang kita harus, ini mulai agak sulit ya, kita, sebentar, ini caranya gimana sih? Partisipan, oh ya, sebentar, saya harus ngatur screen saya dulu. Full screen, ya oke. Ya, silakan mulai tunjuk tangan kalau yang mau. Ini agak sulit ya, ingat kita harus mencari. Silakan langsung tunjuk tangan bagi yang mau jawab soal untuk yang halaman yang exercise 45. Perhatikan ya, kita harus teliti untuk melihat kesalahannya di mana. Ya, misalnya pertama, Omar, a car has, itu salah. Ya, mestinya Omar has a car, dan tidak boleh pakai have ya. Omar itu kan orang tunggal, jadi dia tidak boleh pakai have, tapi harus pakai has. Omar has a car. Ya. Yang kedua misalnya, sorry, pencet. Aduh. Loh. Waduh. Halaman berapa tadi? 179. Ya. Yang kedua misalnya, our teacher gives test difficult. Ini salah. Mestinya dibalik ya. Mestinya dibalik, yang benar. Kalau dalam bahasa Inggris itu kata sifat harus di depan ya.
Jadi ini harus dibalik mestinya. Difficult test, gitu kan? Our teacher gives difficult test. Oke, nah ini beberapa terus terang agak sulit. Jadi kalau salah tidak apa-apa. Ya, silakan yang mau baru 2 orang ya. Silakan, mungkin ada yang lain lagi yang mau nyoba untuk menjawab. Salah nggak apa-apa. Ini kita latihan ya. Salah nggak apa-apa. Oke, mulai dari yang nomor 3 ya. Mulai dari yang nomor karena ini agak banyak, mungkin 1 orang bisa, oh enggak banyak-banyak. 1 orang mungkin 2 nomor ya, ini ada 18 soal. Oke, mulai dari nomor 3 dan 4, berarti yang pertama langsung 2 nomor ya, nomor 3 dan nomor 4. Oke, silakan. Lili. Agak sulit nih yang nomor 3. I need advising from you. Advice-nya ini kata benda ya. Advice-nya kan saya butuh nasihat. Benar kan? Ini jadi jangan pakai advising. Advising tuh kita belum sampai pelajaran Jaren. Ya memang itu bisa jadi kata benda, tapi dalam hal ini kurang tepat. Nah, jadi tetap pakai advice. Nah, salahnya di mana? Nah, ingat, advice itu tidak boleh pakai, ya harus pakai some. Tidak boleh pakai karena advice itu tidak bisa dihitung. Ya. Advice itu tidak bisa dihitung. Ya. Jadi harus pakai some advice. Ya. I need some advice from you. Ini agak sulit terus terang. Soalnya kita agak sulit membayangkan loh apa salahnya. Nasihat itu kan sebuah nasihat, apa salahnya. Tapi ternyata aturan seperti furniture. Ya, advice itu seperti furniture. Jadi furniture itu kita nggak boleh kita bilang a furniture. Itu nggak boleh. Ya, kita boleh bilang furniture aja atau some furniture. Atau bisa n-nya dihilangkan sekaligus juga nggak apa-apa. I need advice from you. Tapi nggak boleh pakai n. Karena advice itu adalah kata yang khusus yang tidak bisa dihitung. Nah, atau n itu hanya untuk kata yang bisa dihitung ya. Jadi advice itu nggak boleh pakai ya. Jadi diganti some misalnya. I need some advice from you ya. Oke, kalau nomor 4 agak mudah. Alex helps Mike and I. Apa yang salah di sini? Ini butuh ketelitian sedikit aja, nggak terlalu sulit tapi. Alex, helps-nya benar? Helps-nya benar? Alex, betul. Betul, ya betul. Nah, terus apalagi yang salah kalau helps-nya benar? Bisa ditebak nggak? Helps-nya I-nya, betul. Mestinya Mike and itu objek ya. Jadi Alex, help, Mike dan I itu objek. Jadi I itu kalau sebagai objek berubah jadi me. Ya, Alex helps Mike and me. Ingat kalau untuk objek itu kan me, you, him, her, them, us. Ya, sebagai objek. Jadi kalau sebagai subjek kan I, you, he, she, they, we kan. Tapi kalau sebagai objek jadi berubah. Jadi me, you tetap you ya. Terus she berubah jadi her, he berubah jadi him, they berubah jadi them. Kalau we berubah jadi us. Ya, jadi di sini Alex helps. Mungkin yang bikin bingung itu Mike-nya. Kalau misalnya Mike-nya dihilangkan kan lebih jelas mungkin, lebih kelihatan. Mestinya kan Alex helps me. Ya, oke. Makasih. You're welcome, sir. Oke, yang berikutnya nomor 5, nomor 6. Silakan. Moses, Ehud. Bisa?
Bisa dibuka mic-nya? Mister. Oke, silakan. Number 5 and number 6. Okay. I like rock music. I listen to them every day. Okay. Which part is wrong? Aduh, salahnya di mana kira-kira? Tahu nggak? Agak sulit juga ini. Aduh. Oh, Waduh. Sorry. Ini kok komputerku rada. Aduh. Maaf. Komputerku ini ngehang ini. Ntar aku ke. Sebentar keputus. Maaf ya, layarnya nggak ada. Mudah-mudahan kamu ada di buku ya. Kalau kamu ada di buku, kelihatan. Sebentar, saya keputus ini. Screen-nya keputus. Oke. I like rock music. itu yang di tengah. Salahnya tahu di mana kira-kira? Agak sulit ini. Bentar. Agak sulit sedikit. Sekilas seperti tidak ada yang salah. Lihat yang pertama aja dulu. Jangan lihat kalimat kedua. Lihat kalimat pertama aja dulu. I like rock music. Ada yang salah nggak? Kira-kira ada yang salah nggak? Like-nya benar nggak? Like-nya sih sudah bagus, sudah benar sih. Benar ya. Nah, salahnya ini. Music itu nggak boleh pakai S. Oh, musik itu tidak bisa Tidak bisa pakai S. Memang dalam percakapan sehari-hari kita sering ya, kita pakai ngomong itu music pakai S. Ya, tapi kalau dalam grammar yang benar, music itu seperti advice juga tidak boleh pakai S. Ya, music itu tidak boleh pakai S. Jadi I like rock music. Nah, karena music ini tunggal, saat dia tunggal ya, nggak boleh pakai S, berarti ini juga nggak boleh pakai them. I listen to it every day. Juga tadi firasat itu demnya salah, tapi ya betul, firasat betul. Ingat ya, music itu nggak boleh pakai S. Ini pelajaran yang udah agak sulit sebenarnya. Ya, ingat tadi di atas sudah ya, advice itu nggak boleh pakai S. Music nggak boleh pakai S. Ya, ini pelajaran. Jangan khawatir, lama-lama ini hafal sendiri nanti. Ini pelajaran yang udah agak sulit sebenarnya. Oke. Yang nomor 6, nah ini gampang. Kalau nomor 6 gampang. Salahnya ini udah ini babies itu pakai sebenarnya ya benar pakai S, tapi jangan pakai Y, pakai IS, IE. Ya, betul. Ya, babies cry. Ya, betul. Okay. Ya, betul ya. Salah nulis babies-nya ya. Babies cry. Ya, bagus. Thank you. Betul. Oke. Oke, berikut. Tadi maaf, tadi ada siapa ya yang tadi saya kepencet ya, saya lower hand. Maaf, yang tadi saya kepencet lower hand, boleh raise hand lagi ya? Ya, sorry. Saya kepencet tadi. Oke, nomor 7, nomor 8. Desmi, silakan. Saya kepencet tadi. Ini malah Lili ya? Sorry. Lili tadi udah kan ya? Udah, Mister. Udah, maaf ya, saya mute lagi ya. Ya. Desmi mestinya salah. Salah. Desmi? Okay, Mister. Okay. Number 7 and number 8. Yes. Mike and Tom live in an apartment. Betul. Jadi live-nya di sini ya. Live in. Live-nya pakai S apa enggak? Enggak. Enggak, betul ya. Karena itu 2 orang kan, Mike and Tom. Ya. Oke, gampang. Nomor 8. There are 7 women in this class. Ya, betul. Enggak pakai A ya, tapi pakai There are 7 women in this class. Gampang. Oke. Makasih. Terima kasih. Oke, berikutnya. Number 9 and number 10. Yeah, number 9, I don't like hot weather. Ya. Without S. Ya, gimana? Kurang jelas? Kurang jelas suaranya? Yeah, number 9, I don't like hot weather. Yang salah apanya? Weather without S. Ya, betul. Ya, without S, betul. Bacanya weather ya, weather. Weather. Ya, jangan weather ya. Kalau weather itu tulisannya begini.
Nah, ini wither. Oh. Wither itu artinya seperti daun ya, layu. Nah, itu wither. Tapi kalau ini weather ya, Oke. hati-hati ya. Ya, I don't like hot weather. Nggak pakai S, betul. Weather nggak boleh pakai S, betul ya. Seperti tadi music nggak boleh pakai S, advice nggak boleh pakai S. Mungkin kalau ada bukunya bisa lihat-lihat halaman belakang lagi kata-kata apa yang nggak boleh pakai S. Ini agak sulit terus terang. Jadi butuh lama lah ini dihafalkan. Oke, yang nomor 10? Number 10, I usually have an egg. for Ya, betul. An egg pakai AN ya. I usually have an egg or breakfast. breakfast. Betul. Ya, oke. Makasih. Next. Number 11, number 12. Yes, sir. Please. Number 11, number 12. There are 19 people in my class. Iya, betul. Jadi ini people-nya nggak pakai S ya. There are 19 people. People nggak pernah pakai S. Walaupun banyak, tapi people itu udah banyak. Jadi nggak pakai S ya. There are 19 people in my class. Good. Number 12. Hati-hati, agak sulit. Number 12. Sun Agak sulit ini. every morning. Ini agak sulit. Kelihatannya nggak ada yang salah. Ini agak sulit. Pakai S betul ya? Pakai Betul, S. rises. Sun-nya 1. Kecuali kalau matahari kita banyak ya. Every morning. Every morning. Betul juga. Ayo, apa yang salah? Ini makanya agak sulit. Ini agak sulit. Nyerah? Nyerah? Nyerah. Kalau kita ingat, kalau kita pakai sun, itu harus depannya pakai the. The sun rises. Sama juga dengan the moon. Kalau kita ngomong tentang bulan, kita harus selalu pakai the. Kalau kita ngomong tentang bumi, juga harus di earth. Kalau kita ngomong tentang langit, itu juga harus di The sky. the sky. Kenapa? Karena langit itu hanya satu, matahari hanya satu, bulan hanya satu, bumi hanya satu. Jadi kita ngomong itu langsung mengacu yang satu itu, karena tidak ada pilihan yang lain. Makanya selalu pakai the. Ini khas ya. Ini khas sekali dalam bahasa Inggris. Jadi the sun, the moon, the earth, the sky. Selalu pakai the. Ditambahin the. Selalu kalau kita ngomong itu ditambahkan the. Tentu kalau kita ngomong tentang matahari, bulan yang seperti yang ini ya, seperti yang kita alami. Kalau kita ngomong bulan yang lain, misalnya bulan di planet lain ya nggak mungkin nggak pakai the. Tapi kalau kita ngomong bulan seperti yang kita lihat, kita harus ngomongnya pakai the. Langit juga, langitnya kita lihat ya pakai the. Ya ini beberapa kata-kata yang selalu wajib pakai the. Oke, diingat ya. Ini agak sulit juga. Oke, makasih Riris ya. Udah 2 kan? Ya, Makasih juga. Oke, next. Number 14, number 15. Hello, Mr. Olga. Halo. Olga and Ivan have 3 children. Very good. Have ya, soalnya Olga and Ivan itu udah plural ya. Have 3. Ada lagi yang salah? Olga and Ivan have 3 Children, gak ada S. Gak ada S, betul. Ya, children udah jamak ya. Have 3 children, betul. Number 14. The student in this class do a lot of homework every day. Betul. Jadi homeworknya nggak pakai S ya. Oke. A lot of homework. Wah, ingat tuh. Nah, ingat juga homework nggak pernah pakai S ya. Termasuk work juga. Work sebagai kata benda yang artinya pekerjaan. Kalau work sebagai kata kerja kan bisa ya pakai S, works ya. Tapi work sebagai pekerjaan, kata benda itu juga nggak boleh pakai S ya. Seperti homework. Homework, work itu nggak boleh pakai S ya. Oke, thank you Amin. Thank you. Next. Number 15, number 16. Good evening, Mr. Oni. Yo, good evening. 15. How many languages do you know? Betul, harus jamak ya. How many languages do you know? Number 16? I don't have any money.
Ya, boleh. I don't have any. Nggak boleh pakai many ya. Tapi kalau misalnya many tetap kalau I don't have any money itu artinya berubah. Tapi benar sih, benar dalam arti secara grammar benar. Artinya saya tidak punya uang. Tapi di sini maksudnya itu tidak punya banyak uang. Kalau kita artinya pakai banyak diganti apa? I don't have. Some. Some itu sedikit. Malah nggak boleh. Harus some itu salah. Kan pakai any ya. Negatif kan pakai any. Nggak boleh pakai some ya. Ya, I don't have any money udah benar. Tapi kalau banyak pakai apa? I don't have much money, betul. Kalau I don't have any money, maknanya aku nggak punya uang sepeser pun. Ya, I don't have any money, itu saya nggak punya uang sepeser pun. Tapi kalau saya punya uang tapi nggak banyak, itu I don't have much money. Money tidak boleh pakai many, ya, harus pakai much. Oke, sip. Bisa dua-duanya ya, I don't have any money atau much money ya. Oke. Udah dua ya? Oke, sip. Thank you. Thank you, Mr. Oni. Next, 17, 18. Al-Hajj. 17, 18. Oke? Hello, silakan. sir. Halo, silakan. Okay, there are 20 classrooms in this building. Oke, yang pertama pakai are ya. Nah, terus ada lagi yang salah. Ada lagi yang salah. There are. Betul. Ada lagi nggak yang salah? Selain itu. Classrooms pakai S ya. There are 20 classrooms in this building. Sip. Number 18. I don't know nothing about ancient history. Yang salah mana? Ini agak sulit ini. Ini agak sulit ini. Ini agak sulit sedikit. I don't know nothing about ancient history. Ini agak sulit. I don't know. Nah, itu benar. Ya, perhatikan. Salahnya itu di depan. Ini about ancient history-nya benar. Bagian depannya ini. Apa salahnya? Ini juga agak sulit ya, agak sulit. Gimana? Kira-kira bisa nebak nggak salahnya apa? Anything. Betul, pakai anything ya. I don't know anything. Dalam bahasa percakapan ini sebenarnya diperbolehkan. I don't know nothing about ancient history. Dalam bahasa percakapan biasa orang bicara seperti itu. Tapi kalau grammar yang benar, ini double negatif namanya. Don't itu kan sudah negatif. Oh, yeah. Nothing negatif lagi. Nggak boleh double negatif. Kalau dalam bahasa, dalam grammar ya. Dalam grammar yang benar tuh nggak boleh. Jadi, I don't know anything about ancient history. Atau kalau tetap pakai nothing, itu I know nothing. I know nothing about ancient history. Tapi kalau bahasa percakapan sering kamu dengar orang-orang ngomong gitu. I don't know nothing. Atau syair lagu itu biasa. I don't know nothing itu biasa itu. Orang ngerti. Tapi kalau pakai grammar yang strict, bahasa tulisan itu nggak boleh. Ya, double negatif itu tidak diizinkan dalam bahasa Inggris ya. Oke, thank you. Thank you. Oke, ini kayaknya sebentar ya, saya lihat kayaknya bahannya udah habis ini. Ini saya lihat ada yang bisa kita latih nggak? Ini sepertinya kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu kayaknya, saya skip aja. Oke, saya skip aja. Nah, sekarang kita masih ada waktu sekitar setengah jam, kita masuk bahan baru. Kemarin kita sebelumnya itu kan present tense ya. Sekarang kita mulai past tense. Nah, past tense ini butuh agak hafalan sedikit, yaitu kita akan belajar banyak nanti irregular verbs ya, jadi perubahan kata kerja. Dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu bisa berubah kalau waktunya berubah. Tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia misalnya saya makan hari ini, ya udah saya makan. Saya makan kemarin tetap pakai makan. Tapi dalam bahasa Inggris kata kerjanya itu berubah mengikuti waktu. Ya, perubahannya itu ada 3. Nah, kita belajar sekarang bentuknya ada 3. Kita belajar sekarang bentuk kedua. Ya, kita sering menyebutnya past form atau verb to. Ya, kata kerja kedua, verb to ya. Atau past form ya, bentuk past time. Kita coba lihat ya. Yang gampang dulu. I am in class today. Itu sekarang. Saya di kelas hari ini. I am in class. Kalau kemarin gimana? Am itu berubah jadi was. I was in class yesterday. Ya, I am berubah jadi I was.
Kalau kata orang ketiga, Alice is at the library today. Is juga berubah jadi was. Alice was at the library yesterday. Kalau are bagaimana? My friends are at home today. Are berubah jadi were. Ya, my friends were at home yesterday. Jadi kita bisa simpulkan am dengan is itu berubah jadi was, are berubah jadi were. Kita lihat itu ya, I was, you were, she was, he was, it was. Tapi yang plural, you were, they were. Ingat, you itu bisa dua artinya ya. Bisa kamu, tunggal, atau kalian. Kalian tuh rame-rame kan, sama-sama pakai were. Ya, jadi orang yang di hadapan kita di hadapan lawan bicara kita itu entah satu orang atau banyak, kita tetap menyapanya you ya. You were bisa satu orang, maka itu ada bisa one person atau many person ya, more than one person. Tapi sama-sama you were. Ya, atau kalau singkatnya I, she, he, it pakai was, we, you, they itu pakai were. Jadi hanya dua ya. Kalau yang present itu kan bisa am, bisa is, bisa are. Tapi kalau yang past time itu hanya was dan were. Gampang ya? Ini gampang sekali ya. Bob is in class today. Dirubah menjadi Bob was in class yesterday too. Ini maksudnya ditambah to itu biar ini aja, biar kalimatnya itu nyambung ya. Maksudnya ini, kita nyambung Bob hari ini masuk. Dan dia kemarin juga masuk. Jadi ini tambah to itu hanya maksudnya biar ini jadi kalimat yang masuk akal. I am in class today. I was in class yesterday too. Oke. Coba ini kita latih sedikit ya. Ini nggak terlalu sulit. Silakan angkat tangan. Angkat tangan silakan yang mau. Langsung ya. Oke. Langsung 2 nomor ya. Langsung 2 nomor. Coba disambung seperti kalimat yang itu ya, yang di contohnya. Tadi Friska present. Sip. Silakan. Lili. Nomor 3, nomor 4. Mary is at the library today. Ya. She was at the library yesterday. Ya, boleh tambah to ya. She was at the library yesterday too. Ya, boleh tambah to. Jadi Mary is berubah jadi she was ya. Oke, betul. Number 4. We're in class today. We were in class yesterday too. Ya, betul ya, gampang ya. We are jadi we were. Oke, thank you. You're welcome. Next. Number 5, number 6. You were busy today. Ya. No. You were busy yesterday too. Ya, you were busy yesterday too. Ya, number 6. I was happy yesterday too. Ya, I was happy yesterday too. Ya. Oke, thank you. Thank you, Mr. Oni. Next, number 7, number 8. Number 6, I was happy yesterday. Number 7. Sorry. The class was Classroom. the classroom was hot yesterday. Ya, hati-hati ya. Class dengan classroom itu artinya beda. Ya. Classroom itu ruangnya. Kalau kelasnya itu misalnya mathematics class, algebra class, physics class. Jadi apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sama sih. Jadi kelas maksudnya tuh kita ikut pelajaran apa gitu. Ya, jadi, nah, tapi kalau ruang kelasnya itu harus pakai classroom, bukan class aja ya. Hati-hati ya, bedakan class dengan classroom. Oke, number 8. Anne was in her office yesterday. Ya, oke, betul. Makasih. Ya, makasih. Number 9, number 10. Number 9, Tom is in his office today. She was in his office yesterday too. Yeah, that's correct. Okay, number 10. And number 10, Anne and Tom are in their office today.
Anne and Tom were in their office yesterday too. Ya, that's it. Kalau diganti pakai they ya, mereka kan dua orang. They Ya. were in their offices yesterday too. Ya, oke. Thank you. Yeah, thank you. Oke, berikutnya apa ini? Ini apa ini? Kayaknya saya skip aja deh. Ini kurang lebih sama. Berikutnya bentuk negatif. Bentuk negatifnya juga gampang kok. Ya, was tambah not, was not. Nah, kalau disingkat itu wasn't. Ya, seperti halnya isn't itu jadi wasn't. Ya, were not jadi weren't. Were not itu kalau disingkat bacanya weren't, were not sama ya. Misalnya I was not in class yesterday, I wasn't in class yesterday. They were not at home last night, they weren't at home last night. Mudah kok. Ya, jadi hanya ini ya ucapannya mirip seperti isn't dengan aren't. Ya, mirip sekali. Nah, sekarang perhatikan coba ini. Nah, ini yang agak penting, agak sulit ya, agak sulit. Masalah waktu ya. Kalau misalnya kita ngomong hari ini itu today. Kemarin itu yesterday. Ini kayak semacam paralelnya ya. Hari ini itu today, kemarin yesterday. This morning itu pagi ini. Yesterday morning itu pagi kemarin. Ya, kemarin pagi, yesterday morning. This afternoon pagi ini. Yesterday afternoon sore kemarin. Kalau malam ini kita nyebutnya tonight, bukan this night ya. This night itu agak aneh kedengarannya. Semua orang menyebut tonight. Ya, kalau malam ini itu bukan this night ya. Orang menyebutnya selalu tonight. Malam kemarin, semalam ya, atau malam kemarin atau semalam kita nyebutnya last night. Ya, last night, bukan yesterday night ya. Jangan pakai ini ketahuan anehnya kalau menyebut yesterday night, tapi last night ya, tonight, last night. Minggu ini this week, minggu kemarin last week. Untuk bulan juga this month, last month, this year, last year. Sama ya. Ini bentuk-bentuk waktu untuk masa lampau ya. Nah, kita lihat berapa contoh ini misalnya. Ken is here today, but he wasn't here yesterday. Kita coba buat kalimat yang masuk akal ya. I am at home tonight, but I wasn't at home last night. Jadi dirubah jadi negatif ya. I am jadi I wasn't. Terus tonight-nya kita balik ya. Kita kasih bentuk past tense, waktunya jadi last night. Saya kasih contoh dua lagi. Misalnya, Olga is busy today, but she wasn't busy yesterday. Ini kita buat but itu kan untuk lawan ya. Untuk lawan kata. Ya, dibalik ya. Kan Olga sibuk sekarang, tapi kemarin dia nggak sibuk. We were in class this morning, but we weren't in class yesterday morning, gitu ya. We are in class this morning, but we weren't in class yesterday morning. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita coba. Satu orang, dua nomor juga ya. Silahkan. Oke, silakan. Nomor 5. Tom, baca dulu ininya. Baca dulu ya. Tom is at library tonight, but he wasn't at the library yesterday. Tonight itu semalam. Bukan. Malam ini. Tonight itu malam ini. Kemarin malam jadi apa? Last night. Last night ya. But he wasn't at the library last night. Ya biasakan ya. Kalau malam itu malam ini kita selalu menyebutnya tonight, tapi kemarin malam jadi last night ya. Untuk malam bentuknya agak beda ya. Oke. Satu lagi nomor 6. It's cold this week, but it wasn't cold last week. Last week, betul.
Sip, makasih. Thank you, sir. Next, number 7. Radia, bisa unmute? Ya, silakan. Yes. Number 7. 7. Alex and Rita are at work this afternoon, but they weren't there. But they weren't at work yesterday afternoon. Betul ya, they weren't at work yesterday afternoon ya. Oke, kalimat berikutnya 8. Ya, 8. Mr. and Mrs. Jones are at home tonight, but they weren't at home last night. Last night, betul. Tahu artinya Mr. and Mrs. Jones itu maksudnya apa? Apa suami istri ya? Ya, suami istri, betul. Mr. and Mrs. Jones itu pasti suami istri artinya ya. Ya, jadi mereka itu suami istri. Ya, itu kan Jones itu nama keluarganya ya. Jadi kalau orang nyebut Mr. and Mrs. Jones itu pasti artinya suami istri ya. Oke, bagus. Sip. Thank you. Sorry kok, saya minta unmute lagi. Oke, next. Number 9, number 10. Yes, sir. Yuk, silakan. You are in class today, but you weren't in class yesterday. Yeah, good. Number 10. Dr. Rahman is in her office this afternoon, but she wasn't in her office yesterday afternoon. Ya, betul. Oke, thank you. Welcome, sir. Oke, sekarang bagian berikutnya ini juga masih belum sulit ya. Sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya cuma digalik, gampang ya. You were dibalik jadi were you. Ya, dibalik ya. Cuma you were itu jadi were you. Were you in class yesterday? Jawabnya yes, I was. Were you in class yesterday? Kalau negatif, no, I wasn't. Ya. Sama juga kayak Carlos ya. Was Carlos at home last night? No, he was. Atau no, he wasn't. Ya. Itu kalau bentuk yang jawab yes no ya. Kalau yes no itu depannya was atau were. Nah, tapi ada yang pertanyaan informasi. Kalau pertanyaan informasi itu pakai what, 5W1H itu ya. What, who, where, why, how. Ya. Nah, nanyanya harus pakai kata tanya dulu. Misalnya where. Where were you? Ya. Tetap pakai ada were-nya. You itu kan sambungannya where. You ya. Where were you yesterday? In class atau I was in class. Where was Jennifer last night? Ya, at home atau she was at home last night. Ya, jadi kalau pakai kalimat yang mencari informasi tetap pakai were atau was, tapi di depannya pakai kata tanya. Ya, misalnya kita lihat ini. Were you at home last night? No, I wasn't. Ya, ini agak rumit ya, nggak sulit tapi rumit. Ini lihat informasinya ya. Itu kan ada you, ada at home, ada last night. Jadi subjeknya harus you, yang ditanyakan at home. Waktunya last night. Jadi were you at home last night? No, I wasn't. Nah, ini coba saya bantu ya. Misalnya yang contoh kedua, yang ditanyakan kan Mr. Yamamoto tentang apa dia absen dari kelas atau enggak. Waktunya yesterday. Berarti ini kan past tense ya. Past tense harus pakai was atau were. Mr. Yamamoto itu satu orang, jadi pakai was. Was Mr. Yamamoto absent from class yesterday? Yes, he was. Dia absen ya. Was Mr. Yamamoto absent from class yesterday? Yes, he was. Atau boleh kalau mau panjang, yes, he was absent. Oke, dicoba ya. Ini agak panjang ya. Ini soalnya masih banyak nggak? Soalnya, satu-satu aja deh. Agak panjang. Satu orang satu aja ya. Ini agak panjang ternyata. Oke, Angelina, number 3. Were Alex and Sue at home last night? Ya, Yes, kalimat they tanyanya were. gimana?
Kalimat tanyanya gimana? Sorry, kurang jelas tadi. Ulangi. Were Alex and Sue at home last night? Ya, betul. Yes. Yes, they were. Yes, they were. Ya, were Alex and Sue. Pakai were karena dua orang ya. Were Alex and Sue at home last night. Yes, they were. Oke, thank you. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. Were you nervous the first day of class? No, I wasn't. Ya, betul. Ya, kamu ditanyakan, were you nervous? Jawabnya, no, I wasn't. Oke, betul. Thank you. You're welcome. Ini saya yang belum aja deh, saya duluan nih. Ada yang belum ya. Nomor 5 yang belum aja. Brandon tadi belum kayaknya. Silakan, Brandon. Number 5. Was he at library last night? Jangan pakai he dulu, dikenalkan dulu. Kita belum kenal Ahmed, jadilah. Ya. Was Ahmed at library last night? Ya, jawabannya. Yes, he was. Yes, he was. Betul ya. Oke, thank you. Thank you, sir. Oke, Jim Lee juga belum pernah. Saya yang belum pernah aja dulu deh. Oke, silakan nomor 6. Oke, Mister. Oke. Was Mr. Shin in class yesterday? No, he was not. Ya, terus lanjutkan, nggak apa-apa langsung. Where? Ini pakai apa ya? Yang tanya Mr. Shin ya? Iya. Pakai apa? Where? Hanya ada 2 pilihan. Where was he yesterday? Ya, betul ya. Where was he yesterday? Jawabannya at home. Ya, oke. Bagus. Sip. Thank you. Berikutnya nomor 7. Silakan. Were you and your wife in Canada last year? No, we aren't. We weren't. Ya, kan last year soalnya. We were, ya. Oke, terus? Terus, where were? Betul. Gimana? Enggak, ini kan yang nanya A lagi ya, balik lagi ke yang nanya. Jadi, where? Ini kan, Where you and your wife at where were you and your wife last year? Ya. Betul. In Terus, Ireland. In Ireland ya. Atau kalau mau disingkat bentar ya. Yang di depan ini kan sudah sudah disebut were you and your wife. Nah, pertama kan ditanya kamu dan istrimu kemana? Di Kanada bukan. Oh, no, we weren't. Nah, untuk kalimat yang kedua, ini udah boleh diganti you saja. Boleh diganti karena udah jelas ini maksudnya kalian berdua kan. Where were you last year? Last year. Jadi kalau mau disingkat bisa where were you karena you ini sudah mengacu ke kalian berdua. Kita udah tahu kan, ini kan lanjutan pembicaraan. Where were you last year? In Ireland. Ya, oke. Thank you. Thank you. Kita masih punya waktu 15 menit. Ini apa? Sebentar ya. Ini masih sama ya. Coba saya lihat dulu. Were you in class yesterday? Yes, I was. Is Anita in class today? No, she isn't. Oke, masih sama ya? Masih sama. Buat kalimat, masih sama kok. Masih sama. Oke, nomor 3. Silakan. Number 3. Were you tired last night? Ya. Yes, I was. Yes, I was. Ya, betul. Last night. Ya, I went to bed early. Ya. I went to bed early. Oke, thank you. Welcome. Next. Number 4. Number 4. Are you hungry right now? No,
No, I'm not, but I'm thirsty. Ya, oke, betul. Ini jebakan ya. Ini bukan past tense ya, ini present tense ya. Karena right now ya. Ya, are you hungry right now? No, I'm not, but I'm thirsty. Ya, hati-hati ya, ini karena right now bukan past tense ya. Betul kamu. Oke, thank you. Thank you, Mr. Oni. Ini bukan past tense ya, present tense. Hati-hati lihat ya, mana yang past tense, mana yang present tense. Ini enggak semua past tense. Ya, next, number 5. Were the weather hot in New York City last summer? Hati-hati. Pakai apa? Weather itu tunggal atau jamak? Tunggal ya, tunggal atau jamak? 1 atau 2 weather itu? 1. 1. Jadi harus pakai? Oh ya, was. Harus pakai was ya. Coba diulang. Was the weather hot in New York City last summer? Ya. Yes, it was. Ya, jadi was. Betul. It was very hot. Very hot. Hati-hati ya, weather. Ingat, weather tidak pernah jamak ya. Weather itu tidak pernah jamak, tidak boleh pakai s ya. Oke, thank you. Next. Number 6. Was the weather cold in Alaska in the winter? Hati-hati. Ini past tense bukan? Oh iya, bukan. Bukan. Ini tentang ini ya. In the winter itu maksudnya menanyakan satu kondisi yang selalu berlaku ya. Selalu berlaku. Jadi pakai apa? Is. Is, betul. Is the weather cold in Alaska in the winter? Ya, jawabannya? Yes, it is. Ya. It's very cold. Betul. Ini kan nanya kondisi sebuah fakta ya, pernyataan sebuah fakta yang selalu terjadi. Misalnya kita nanya apakah kuda kakinya 4 atau apa begitu. Itu selalu pakai present tense. Walaupun tidak hanya menanyakan tentang masa kini ya, tapi kita pakai present tense juga ya. Dan apakah cuaca di Alaska itu selalu dingin di musim dingin ya, musim salju. Oke, thank you. Welcome, sir. Nomor 7. Silakan. Were Yoko and Muhammad here yesterday afternoon? Ya. Yes, they were. They were ya. Were Yoko and Muhammad here yesterday afternoon? Yes, they were. Oke, betul. Thank you. Welcome, sir. Next, number 8. Are the students in this class intelligent? Of course they are. They are very intelligent. Ya, betul ya. Students-nya soalnya jamak, jadi pakai they ya. Oke, thank you. Next. Lily. Number 9. Is Mr. Tok absent today? Yes, he is. Where? Ya, masih ngomong Mr. Tok ya. Where is Mr. Tok today? Atau where is he aja cukup ya. Kan ini udah jelas ya, kita masuk tuh Mr. Tok. Jadi boleh where is he misalnya ya. Where is he today? Asal aja jawabannya. Ngarang aja. He is Ngarang aja. in his house. Ya, jangan pakai in his house. Kalau kita biasanya nyebut kalau di rumah itu he is at home. At home ya. Kita tidak pakai ya benar sih at his house, tapi nggak umum dalam bahasa Inggris. Kalau dia di rumahnya ya kita sebut aja he is at home. At home. Ya, gitu ya. Oke. Thank Okay, you. thank you. Nomor 10. Okay, 10. Were Tony and Benito at the party last night? No,
They were. They were. They were, ya. Oke. Were they? Where apa? Pak Deti? Where? Where were they last night? Ya, where were they? Ya, jawabannya karang aja. At the theater, at the movie. Ya, at the theater atau at the movie, ya. Oke. Sip. Thank you. Thank you. Number 11. Mr. and Mrs. Rice in town this week. Siapa nih? Bentar, saya mute dulu ya ini. Satu saya mute. Friska dulu. Ya, Friska silakan. Number 11. Silakan Friska. Yes. Are Mr. and Mrs. Rice in town this week? No, they aren't. They're out of town. Oh, where are they? Where are they? They Jawabannya? Karang aja. Oh, they are abroad. They are abroad, ya bisa keluar negeri atau apa, karang aja ya. Oke, sip. Thank you. Oke, kayaknya udah cukup sih untuk malam ini. Ini masih ada satu tapi nggak usah lah. Gak ada yang angkat tangan juga. Oke, sepertinya malam ini sebentar saya lihat bahan berikutnya apa. Ini saya skip aja deh. Ini bahan berikutnya. Ini saya skip aja deh. Oke, karena ini tinggal 5 menit, bahan berikutnya juga nanggung ini. Malam ini saya cukupkan sampai sini aja. Ini bahan berikutnya ini udah kata kerja, bahan baru. Nanti daripada agak ini nanggung, saya simpan untuk ini aja, untuk kita udah belajar ini ya. Hari ini jadi kita belajar past tense yang masih pakai was, pakai were. Nanti minggu depan kita udah mulai belajar yang perubahan kata kerja. Oke, saya cukupkan malam ini sampai di sini dulu. Selamat malam semua. Selamat istirahat. Ketua kelasnya ini nggak lagi tidak online ya. Ketua kelasnya nggak ada ya. Oke, thank you semua. Ini saya end aja ya, karena ketua kelasnya ini sepertinya sedang kita selesai lebih cepat. Oke, sip. Makasih semua ya. Selamat malam. Saya akhiri sampai di sini.